ini kami dari LPAP Muhammadiyah dan sejumlah elemen advokat, saya bergabung sebagai tim dari penasihat hukum Bapak Haji Effendi Jarkasi, Fuad Effendi Jarkasi. Hari ini ya ada panggilan dari Polres Tangerang Kota, maka kami hari ini hadir untuk memberi panggilan tersebut dan menerangkan apa yang menjadi kebijakan tim hukum berkaitan dengan keadaan klien kami Pak Haji Fuad Effendi Jarkasi. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa pemanggilan oleh Polres Kota Tangerang ini adalah bagian dari kelanjutan proses kriminalisasi terhadap para korban perampasan tanah PIK 2, di mana Haji Fuad Effendi Jarkasi ini juga korban perampasan tanah di PIK 2, sebagaimana dulu ada nama Charlie Chandra. Bedanya hanyalah kalau Charlie Chandra itu ditekan dan dikriminalisasi langsung oleh oligarki PIK 2 melalui perantaraan Nono Sampono yang menjadi Direktur PT Mandiri Bangun Makmur. Sementara pada kesempatan kali ini Bapak Haji Fuad Effendi Jarkasi dipersoalkan melalui orang lain yang kita bisa pahami bahwa motifnya ini adalah bagian dari penekanan agar tidak melakukan perjuangan dan perlawanan terhadap oligarki PIK 2. Karena sebelumnya juga seorang polisi di Polda Banten, yakni AKP Yan Hendra, sudah divonis bersalah melanggar kode etik karena melakukan tindakan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari institusi kepolisian. Karena itu kami mengimbau juga kepada institusi kepolisian, para aparat penegak hukum, agar tidak menjadi kaki tangan oligarki, agar tidak menjadi kepanjangan tangan kepentingan oligarki PIK 2 yang terus ya melakukan kriminalisasi kepada rakyat kecil yang selama ini rakyat kecil sudahlah cukup ya ditindas, dizalimi oleh oligarki. Jangan ditambah aparat penegak hukum yang harusnya menjadi pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat berubah menjadi alat kepentingan oligarki untuk melakukan penekanan terhadap oligarki PIK 2. Nah, kami nanti juga akan tegaskan secara lengkap oleh Pak Gubernur bahwa hari ini klien kami tidak bisa mau dipanggil karena kondisi sakit, dan akan ada upaya agar pemeriksaan dilakukan di kediaman klien kami, karena kami tahu bahwa hukum harus ditegakkan secara equal. Kita tahu pada kasus ijazah palsu, Saudara Joko Widodo juga meminta untuk diperiksa di Solo, bukan di Polda Metro Jaya, dan itu dipenuhi oleh Polda Metro Jaya. Maka akan sangat beralasan jika nantinya juga pemeriksaan Pak Haji Fuad Effendi Jarkasi tidak dilakukan di kepolisian tapi di kediaman beliau karena kondisi kesehatan. Dan yang paling penting adalah ini adalah bagian lanjutan, karena kita tahu belum lama ini pemerintah telah melalui Satgas PHKH ya, penertiban kawasan hutan, telah menyegel kawasan hutan lindung di proyek Tropical Coastland seluas 601 hektar yang sebenarnya harusnya ditindaklanjuti dengan pengembalian fungsi kawasan hutan lindung, yakni dengan mengembalikan kawasan itu menjadi kawasan hutan mangrove, bukan menjadikan kawasan industri properti di PIK 2. Tapi alih-alih oligarki PIK 2 mentaati, menindaklanjuti penyegelan oleh Satgas PKH oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, justru kami mendengar kabar bahwa Saudara Nono Sampono sedang bermanuver ya melalui otoritas kegubernuran di Provinsi Banten melalui wakil gubernur dengan mengajukan permohonan untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan tersebut. Nah, ini adalah modus ketika pemerintahan pusat ya sudah memberikan sanksi, oligarki ini berusaha mencari perlindungan dari pemerintahan daerah, yakni dalam hal ini pemerintah provinsi. Kami mau tegaskan sekali lagi bahwa segala hal yang berkaitan dengan kriminalisasi di wilayah Banten, khususnya di daerah Tangerang ini tidak lepas dari kepentingan oligarki PIK 2. Dan saya ingatkan kepada institusi polisian yang selama ini telah begitu baik melayani oligarki, yang telah memenjarakan Charlie Chandra, yang telah membuat masyarakat ini terampas ya tanahnya oleh oligarki PIK 2. Sekali ini kami tegaskan kepada institusi kepolisian, janganlah alat negara menjadi alat oligarki. Janganlah alat negara dimanfaatkan untuk kepentingan oligarki. Jika kalian mendapatkan bayaran dari oligarki, ketahuilah bahwa rakyat lebih besar membayar kalian. Seragam kalian dibiayai oleh rakyat. Pangkat kalian semuanya gaji itu dibiayai oleh rakyat. Karena itu tidak boleh ada satupun kehendak untuk menuruti, melayani kepentingan Aguan dan Antoni Salim di oligarki PIK 2 ini melalui tindakan-tindakan aparat penegak hukum dengan modus narasi penegakan hukum.
hukum. Tapi sejatinya kami tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian khususnya terhadap Bapak Haji Effendi Jakarsi ini adalah bagian dari upaya kriminalisasi. Apa itu kriminalisasi? Orang tidak melakukan tindakan kejahatan tapi dipaksa seolah-olah menjadi kejahatan, dilaporkan ke polisi, dan polisi kalau di kasus yang lain selalu menolak laporan dengan alasan tidak cukup bukti, dengan alasan ini akan menyebabkan ya kegentingan dan seterusnya. Dan di kasus ini diterima karena ini sekali lagi mengonfirmasi bahwa institusi kepolisian belum sepenuhnya lepas dari oligarki, atau bahkan kami tegaskan bahwa oligarki masih mengendalikan institusi kita, institusi kepolisian dicintai rakyat. Dan saya ingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, juga Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, ingat Pak Prabowo, hari ini presidennya bukan lagi saudara Joko Widodo, tetapi legasi kriminalisasi yang selama ini telah sedang dan selalu dilakukan oleh institusi kepolisian itu masih terus dipertahankan. Kami tidak ingin legasi ya kriminalisasi di era Jokowi ini menjadi warisan yang dianggap bagian pula jadi dari legasi saudara Prabowo Subianto selaku presiden. Itu pengantar dari saya. Selanjutnya dari koordinator advokat kami dari LBAP Muhammadiyah kepada Bapak Gufroni, kami persilahkan.